Kemudian selain udara bersih, kita juga untuk hidup butuh air. Setelah udara, air. Ketersediaan air di Bali cukup debitnya, kita sudah petakan. Tapi ada beberapa titik wilayah yang mengalami kesulitan air bersih. Ini yang harus kita atasi. Bahkan sejumlah desa mengalami kesulitan air bersih. Di sebelahnya ada sungai, tapi di sini yang kering. Jadi ini adalah soal distribusi yang harus menjadi prioritas program ke depan supaya di Kecamatan Kubu tidak, rasanya dari dulu cerita soal air bersih di Kubu itu nggak selesai-selesai. Udah berapa bupati ganti, berapa gubernur ganti, masih gitu. Jadi saya bertekad 5 tahun ini Kubu harus betul-betul selesai masalah air. Harus selesai betul. Karena itu saya sudah rapat dengan Balai Air untuk menuntaskan sumber air yang di Telaga Waje untuk didistribusikan ke wilayah Kecamatan Kubu. Lagi 40% kira-kira kekurangannya. Ini harus tuntas tidak sampai 5 tahun, paling lambat 3 tahun ke depan sudah harus tuntas. Begitu juga di daerah-daerah lain, di Tabanan sumber airnya banyak, tapi juga ada daerah yang kesulitan air, bahkan sawahnya kekurangan air. Nah, ternyata di sebelahnya ada sungai yang debit airnya banyak terbuang, itu harus kita salurkan. TNI membantu ya, atas kerja TNI luar biasa ya. Dan kita akan tingkatkan lagi urusan penanganan air di Bali ini, distribusi air dari satu titik sumber air ke wilayah yang membutuhkan air mendesak tidak lagi bisa ditangani dengan cara yang konvensional. Program di Dinas PU ya pakai tender segala macam ya, kemudian karena tender adu harga, cari yang rendahan, udah itu perusahaannya cari untung, akhirnya uang 100 yang nyampe cuma 50. Ya. Kalau sama TNI kerja kita kasih uang 50 jadinya 100 gitu. Jadi karena nggak pakai tender lagi udah gitu. Jadi sudah dapat arahan dari Bapak Kasat, Pak Maruli 5 juta, Pak Gub berdayakan itu TNI-nya katanya. Cukup dikasih uang rokok udah jalan dia katanya gitu. Jadi nggak perlu pakai honor gitu. Jadi saya sudah programkan dengan Bapak Pangdam dan Bapak Danrem upaya untuk percepatan penanganan air bersih di Bali ini. Itu kita akan program dalam APBD dan bantuan CSR. Ini harus selesai soal air. Kemudian setelah air adalah soal pangan. Jadi Pak Deputi, soal air Bali ini tinggal distribusi Pak, investnya di situ Pak. Kalau Bapak ada duit, invest di situ Pak. Maksudnya kasih DAK untuk air. Nah itu bisa lebih cepat itu. Supaya masalah air di Bali ini tuntas. Yang ketiga adalah pangan. Pangan di Bali ini sudah saya petakan untuk 9 kebutuhan dasar hidup itu cukup. Bahkan produktivitasnya masih bisa ditingkatkan. Cuman Kadis Pertaniannya kurang progresif. Kurang progresif. Jadi bisa ditingkatkan sebenarnya. 1 hektar sawah yang tadinya hanya 2 kali panen itu bisa ditingkatkan menjadi 3 kali panen. Dan harus ada inovasi, lahan kering bisa dijadikan sebagai pertanian modern. Itu sekarang banyak metodenya yang sangat berhasil. Tidak lagi pertanian konvensional, tapi pertanian berbasis teknologi. Kalau perlu belajar ke Israel, yang luar biasa, nggak punya lahan subur, tidak ada air, tapi pertaniannya sangat maju karena teknologinya sangat maju. Diolah jadi air tanaman itu. Belajar gitu Pak. Jadi
Jangan gitu-gitu aja gitu. Jadi nggak akan maju. Nah, meskipun begitu, kebutuhan produktivitas di Bali ini terhadap warganya untuk 4,4 juta ini masih surplus. Masih surplus. Berasnya masih surplus, Pak Kadis, angka yang benar ya, 53 ton. Ya, 53.000 ton. Ya, 2024. Ya, awas datanya salah. Ya. Jadi data ini waktu saya gubernur di periode pertama, surplusnya itu 100.000 ton, Pak, lebih. Sekarang sudah tinggal 53.000 ton. Jadi menurun setengahnya. Ini kalau udahlah cari El Nino segala macam, jadi pikirin, jangan pakai alasan yang macam-macam. Ya. Ini butuh cara kerja. Ya. Kalau ini tidak ditangani dengan baik, hati-hati, kita bisa kesulitan pangan di Bali, kekurangan pangan, karena luasan sawahnya menurun terus. Ribuan hektar per tahun lahan produktif itu berkurang karena ekspektasi lahan terlalu tinggi dalam pembangunan fasilitas pariwisata maupun fasilitas lainnya. Itulah sebabnya dalam haluan Bali 100 tahun dan harus dimulai tahun 2026 ini, bila perlu 2025, itu harus betul-betul dikendalikan alih fungsi lahan produktif, terutama sawah. Alih fungsi harus dikendalikan. Bahkan tidak hanya alih fungsi, alih kepemilikan. Ya, kita akan lakukan dengan peraturan daerah. Kalau ini tidak dikendalikan, tergerus dia terus menerus, nggak nyampe 100 tahun, Bali akan menghadapi ancaman ketersediaan pangan. Berarti kita harus menggantungkan diri dengan sumber pangan dari luar. Dan itu berbahaya, berbahaya. Apalagi pangan impor. Kalau bisa enggak, malu kita negara agraris, impor beras, impor bawang putih. Malu jadi negara maritim, impor garam. Ini semua permainan mafia impor. Karena saya lama di Badan Anggaran DPR, tahu perilakunya itu. Jadi sulit sekali. Kalau mafia impor di Indonesia belum bisa diatasi, maka selamanya kita akan menghadapi masalah pangan ini. Tidak cocok antara produksi dengan kebutuhannya. Selalu ada permainan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Inilah yang sedang ditangani oleh Bapak Presiden, yang menurut saya sangat tegas pendirian beliau. Sangat sejalan dengan apa yang kita inginkan di Provinsi Bali. Nah, dalam skala wilayah Bali, saya menghitung sumber pangan di Bali cukup. Hanya bawang putih saja yang kita defisit. Di luar itu kita surplus. Dan surplusnya kalau kita tingkatkan produktivitasnya dengan pertanian modern, teknologi kombinasikan, itu produktivitas bisa meningkat lagi.